Selamat pagi, kita bertemu kembali Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus dalam pembacaan firman Tuhan beserta dengan renungan pada pagi hari ini atau satu hari ini, Selasa 8 Desember 2020. Dan firman Tuhan akan dibacakan oleh Inang Nyonya Anastasia Todias Marpaung Guru Simanjuntak. Namun sebelumnya kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini di Minggu Advent kedua diambil dari Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Firman Tuhan yang telah dibacakan tadi bagi kita adalah merupakan satu nubuat tentang zaman baru, masa yang akan datang. Dan ini mengartikan bahwa kehidupan umat Israel itu, mereka harus tetap percaya ketika Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, dan Allah membangun mereka menjadi besar di tengah-tengah kerajaan Israel. Namun kebesaran mereka itu juga dilululantahkan oleh kesombongan hati mereka. Pada abad ke-6 sebelum Masehi itu, bangsa Israel benar-benar tidak percaya kepada Tuhan, bahkan menduakan Tuhan. Dan akhirnya mereka terbuang ke negeri Babilonia. Apa yang hendak dikatakan oleh Tuhan bagi kita? Dalam masa-masa penantian akan kehadiran Allah, kita harus tetap kukuh dan mempercayai bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Dan Dia adalah Allah selama-lamanya. Ketika Allah bisa memerankan perannya sebagai penyelamat bagi mereka, ketika mereka harus keluar dari Mesir dan juga memimpin umat itu selama 40 tahun di padang belantara itu, di padang yang tandus itu, Allah tidak pernah mengecewakan hati mereka. Dan ketika mereka menginjakkan kaki di tengah-tengah negeri perjanjian itu juga, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Dan mereka harus tahu selama-lamanya sebenarnya bahwa kepercayaan kepada Allah itu dan menjadikan Allah sebagai gunung batu mereka. Seperti kita ketahui, gunung batu bagi orang Israel adalah sebuah tempat atau merupakan kubu pertahanan. Jikalau orang atau seseorang itu dikejar-kejar oleh musuhnya, maka dia akan pergi ke gunung yang terdekat untuk menyelamatkan dirinya, melindungi dirinya dari serangan para musuh-musuhnya. Gunung batu bagi orang Israel itu adalah merupakan tempat persembunyian yang nyaman. Dan gunung batu bagi orang Israel juga adalah merupakan simbol kehadiran daripada Allah. Sebab di tempat gunung batu itu, Allah memberikan keselamatan. Daud pernah melakukan hal seperti itu. Dia pergi ke gunung untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran daripada Saul. Dan apa yang hendak dikatakan oleh Tuhan bagi kita juga, saudara-saudara, saat ini, ketika kita hendak menyambut kerajaan Allah, melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Karena firman ini adalah merupakan nubuat tentang masa yang akan datang, atau parusia yang akan datang, atau masa-masa eskatologi yang akan datang. Saat ini kita diingatkan, ibu bapak saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Gunung batu yang kekal itu dalam penantian masa-masa Advent. Dan sekaligus kita akan merayakan Natal nanti. Kita harus mengatakan bahwa gunung batu, tempat persembunyian
dan tempat keselamatan yang dicita-citakan, diidam-idamkan oleh bangsa Israel itu telah berubah, dirubah oleh Allah, yakni di dalam janji dan kehadiran Mesias di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita tetap untuk selamat? Bagaimana kita untuk tetap berlindung di bawah kuasa Tuhan? Itulah yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan saat ini. Bagaimana kita untuk mengabdikan diri kita sebagai abdi Allah, sebagai hamba Allah yang tetap setia walaupun banyak pergumulan. Bangsa Israel yang banyak pergumulan, bahkan ketika mereka menghadapi tantangan atau ancaman di dalam pembuangan itu, namun Allah tetap hendak menyegarkan mereka suatu ketika bahwa Allah akan tetap menjadi gunung batu mereka, dan Allah akan menjadi Tuhan dan Allah mereka untuk selama-lamanya. Demikian juga kita, ibu bapak, saudara-saudara, mari kita tetap menyatakan bahwa ketika kita mau menyambut Kristus Mesias, sama seperti apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani itu, bahwa Yesus Kristus itu tetap sama dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Kita harus wajib menyambut Dia. Dan jika kita di dalam kerendahan hati kita juga hendak memperoleh keselamatan yang abadi daripada Tuhan, kita hendak menyatakan bahwa gunung batu kita saat ini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus akan memerintah kehidupan kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Dialah yang harus kita sembah. Dialah yang meluputkan kita dari tiap-tiap permasalahan, ancaman. Bahkan ketika pandemi COVID-19 itu menjadi ancaman akan keselamatan kita, Bu Bapak, saudara-saudara, mari kita menengadah kepada kerajaan Allah, menengadah dan memohon kekuatan daripada Tuhan. Bagaikan gunung batu yang sangat kokoh itu, demikianlah Allah di dalam Kristus Yesus akan tetap menjadi penyelamat kita sampai selama-lamanya. Dialah perlindungan kita, Dialah keselamatan kita, Dialah kubu pertahanan kita. Dan ketika kita mengabadikan nama Yesus sebagai gunung batu yang kokoh, pertahanan dan keselamatan kita, kita juga akan sampai di dalam keselamatan, di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, lakukanlah tugasmu sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Katakan bahwa Yesus adalah segala-galanya, Tuhan adalah segala-galanya, Tuhan adalah selama-lamanya yang berkuasa atas hidupmu, dalam pekerjaanmu, di dalam engkau mendidik anak-anakmu, di dalam engkau mendoakan saudara-saudaramu, mendoakan setiap keturunanmu. Doakan mereka, didik mereka, ajar mereka untuk mengenal Allah adalah segala-galanya. Dia adalah penyelamat kita, Dia adalah perlindungan kita. Oleh karena itu, untuk menapaki kehidupan kita dalam masa-masa Advent ini, yakinkan dirimu layak dan ikut di dalam iring-iringan arak-arakan menyambut keselamatan yang kekal secara lahiriah juga secara rohani. Kita dimenangkan oleh Tuhan. Tetap jaga kesehatan ibu bapak saudara-saudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan juga ada di antara kita. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat belajar, selamat melayani. Salam sehat selalu. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, anugerah kebesaran serta kemahakuasaan-Mu itulah yang selalu kami rindukan. Engkau mengingatkan bangsa Israel sekaligus mengingatkan kami betapa Engkau melakukan tanda-tanda mukjizat di mana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, menyelusuri dan menjalani hari-hari kehidupan mereka di padang yang tandus itu, hingga mereka Engkau layakkan menjadi yang bangsa yang besar, mendirikan kerajaan Israel begitu rupa. Walaupun terkadang mereka melupakan Engkau, namun Yesaya mengingatkan mereka bahwa impian kehidupan manusia bukan hanya dunia ini saja,
Namun kerajaan Allah yang begitu megah itu, ketika bangsa Israel menganggap bahwa gunung batu itu adalah tempat perlindungan, ketika bangsa Israel mengatakan bahwa gunung batu itu adalah keselamatan, kami hendak memandang Engkau ya Allah di dalam anak Yesus Kristus yang telah lahir, yang telah hadir, yang telah melayani kami, melayani dunia ini. Mari Bapa di sorga, kami mau menjadikan Yesus menjadi gunung batu kami, Yesus menjadi segala-galanya, Yesus menjadi untuk selama-lamanya anak Allah yang hidup, yang menyelamatkan kami. Perbaharui kehidupan kami, Engkau yang tetap senantiasa memelihara kami, dan Tuhan yang senantiasa memberkati pekerjaan dan hasil daripada karya-karya yang kami lakukan. Dan kami mau berkarya hanya di dalam Yesus Kristus. Kami mau percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dengan penyertaan daripada Roh Kudus. Bantu kami Tuhan, dan ampunkan kami atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat, supaya kami tetap mampu untuk melakukan segala pekerjaan dan pelayanan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, sertai setiap anak-anak Tuhan yang melakukan aktivitasnya mulai pagi hingga petang. Engkau yang menyertai kami di tempat pekerjaan dan di rumah kami masing-masing. Ketika anak-anak kami melaksanakan pembelajaran jarak jauh, biarlah mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Dalam Kristus Yesus, jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin.